Hai sobat trader semuanya. Ya, jadi di video kali ini gue ingin mereview salah satu aplikasi yang memang juga cukup hot pada saat ini, yaitu aplikasi DCFX. Itu kira-kira aplikasi DCFX ini sebagai aplikasi forex. Bagaimana sih sudut pandang gue soal aplikasi ini? Buat teman-teman semua yang ingin tahu point of view gue seperti apa, simak video ini sampai habis. Jadi perlu diingat ya guys ya, ketika kita mau trading di foreign exchange, kita harus tahu bahwa memang resikonya itu ada. Dan salah satu resikonya itu adalah penurunan, ya bahkan bisa di margin call, bahkan bisa dana kita ya mendekati habis ya. Nah itu kita harus mengerti juga, itu satu hal. Kedua, ya ketika kita misalkan mau di trading forex itu, menurut gua langkah yang mesti kita lakukan itu adalah pastikan legalitas dulu. Legalitas itu mungkin tidak akan terasa secara sekarang nih, ya. Tetapi kamu akan terasa di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Karena kalau misalkan dia legalitasnya itu tidak legal di Indonesia, maka bisa jadi suatu hari nanti dipermasalahkan. Dan ketika dipermasalahkan, ya udah, kamu mau ngapa-ngapain jadi susah. Seperti pernah kejadian yang soal binary option. Oke, gue belum kasih tahu nih perbedaan beda ya antara binary option dengan forex. Kalau binary option dia tuh cuma ada satu tombol, kamu memprediksi berapa menit kemudian. Tetapi kalau misalkan dia foreign exchange, dia ada beli dan jual gitu. Itu perbedaannya. Dan yang legal di Indonesia itu forex gitu. Oke, sampai situ dulu nih. Oke, kita ngomongin DCFX ya. DCFX itu kita lihat dari secara legalitas. Legalitasnya sebenarnya kalau gue perhatiin di sini, dia itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Jadi dia memang udah cukup aman lah ya. Mau dibilang aman banget tidak, karena setiap investasi maupun trading itu punya resiko. Cuman artinya, ketika misalkan berapa tahun kemudian, kemungkinan ada masalah itu terhadap aplikasi ini itu lebih kecil ketimbang tidak ada lembaga pengawas dari lembaga lokal. Nomor satu. Kedua, ya, di sini gue menilai dari segi tampilan. Menurut gue dari segi tampilan dia biasa-biasa aja sih. Nggak jujur-jujur aja. Ini kan review jujur kan. Menurut gue dari segi tampilan tuh dia biasa-biasa aja dan nggak yang terlalu wah ya. Karena menurut gue tingkat kefokusannya dari aplikasi ini gue rasa bukan di tampilan. Tetapi akan lebih baik tampilannya itu bisa diimprove ya di kedepan hari supaya bisa lebih bagus lagi. Jadi ketika kita mau trading, kita pun semangat gitu ya. Wah, ini aplikasinya bagus nih ya kan. Gambarnya begini. Ya, itu buat apa ya? Seger mata lah ya. Itu. Itu dari segi tampilan. Yang ketiga, itu gue menilai dari segi fitur. Menurut gue, di sini aplikasi ini yang paling kuat itu adalah dari fitur. Fiturnya itu sangat kuat. Kenapa gue bilang sangat kuat? Karena gue ketika melihat aplikasi ini melalui mobile phone, ya, lewat HP, ya, ternyata dia tuh fiturnya ya cukup lengkap lah gitu. Jadi lu bisa pakai fitur MACD, terus lu pakai beberapa fitur bisa, lu garis trend aja bisa. Nah, biasanya setahu gue kalau misalkan mau garis trend dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan di komputer, ya. Nah, sekarang itu bisa dilakukan lewat HP. Yang menurut gue jadinya, apa ya, lebih bagus aja gitu. Karena kan kita nggak selalu di HP, apalagi teman-teman mungkin yang ada di rumah ataupun di kantor sekarang kan lebih aktif di mobile phone. Nah, itu akan ketolong banget tuh. Dan itu suatu hal yang sangat-sangat positif. Lalu, di sini menurut gue sisi plus lainnya adalah signal trading ya. Jadi, kalau misalkan ada yang naik ataupun ada yang turun, biasanya di aplikasi ini tuh ngasih tahu signal. Jadi untuk ngasih tahu nih, oh ternyata nih ada yang mau naik nih gitu ya. Misalkan GBP USD. Oh misalkan apalagi nih New Zealand dollar apa-apa atau mungkin gold. Nah, itu tuh dikasih tahu. Perlu diingat guys ya, kalau signal itu tidak 100% akurat. Nih gue ngomong nih, tidak 100% akurat. Ini aja gue masih coba terus gitu, apakah signalnya bagus atau enggak. Tetapi sih yang gue lihat sih sekitar 70-an, 75% bagus. Tetapi balik lagi tidak selalu benar. Oke.
Itu ya, dari segi signal. Lalu, dari segi signal dan fitur. Lalu satu lagi kita melihat daripada depositnya. Jadi ketika kamu mau mulai trading atau investing, salah satu aspek yang kamu lihat itu kan adalah deposit. Nah, kalau depositnya ini di sini sekitar $200. Ya, anggaplah mungkin sekitar 3 juta lah. Jadi menurut gua angka ini adalah angka yang besar. Nah, ini bisa jadi suatu hal yang bisa dipandang itu sebagai minusnya. Kenapa? Karena mungkin orang kan ketika mau mulai trading itu dia nggak punya modal yang gede. Nah, itu jadi agak sulit di sini ya. Mungkin di ke depan hari bisa diturunkan. Bisa mungkin $100 atau mungkin bisa mulai dari 500.000. Itu advantage yang sangat-sangat bagus kalau misalkan ada. Tetapi gue mengerti kenapa $200. Ketika lo trading forex juga, lo kan harus apa ya? Kalau bisa tuh modalnya cukup lah, ya. Supaya apa? Supaya jadi kalau misalkan lo kena stop loss beberapa kali, lo masih bisa terus. Nah, kalau misalkan lo istilahnya 2 juta lah ya, atau 3 juta ya modalnya, otomatis kan ya dari 10 kali trading, lo mungkin ada 2 kali gagal, terus 8 kali berhasil. Ya udah, lo masih aman-aman aja. Kalau misalkan terlalu tipis juga, ya dari permodalan kayak cuman 500.000, itu akan lebih susah. Karena lu punya kesempatan paling masuk 2 atau 3 kali trading. Kalau lu gagal di situ, udah. Makanya jadinya menurut gua akan lebih baik kalau misalkan ya modalnya sedikit lebih besar, tapi nggak harus yang gede-gede banget. Kayak misalkan yang $200 ya bisa $100 sebenarnya udah oke. Cuman ya menurut gue ini bisa diturunkan supaya biar banyak peminat juga. Kayak itu dari sudut pandang gue ya. Lalu kita lihat dari apa lagi nih? Dari segi penarikan. Nah, penarikannya itu kalau nggak salah $10 minimal. Jadi kayak 150.000 atau berapa gitu. Nah, jadi menurut gue ini juga harus jadi concern. Kalau bisa sih penarikan nggak ada minimumnya. Jadi ya tarik-tarik aja. Menurut gue itu akan menjadi satu kekuatan juga di kedepan hari. Ya, itu sih pendapat gue pure soal aplikasi DCFX pada trading forex ini. Jadi ada plus dan ada minus juga. Kesimpulannya, plusnya apa sih di sini? Plusnya lebih ke fiturnya. Fiturnya itu nggak semua trading punya seperti ini, dan di mobile phone tuh bisa lu melakukan ya aktivitas trading dengan yang baik dan benar ya. Karena lu bisa tarik garis trend line, itu kan nggak semua bisa seperti itu. Karena yang gue dulu-dulu pakai tidak bisa seperti itu. Itu sesuatu hal yang sangat bagus banget, tapi kelemahannya itu dia depositnya lumayan gede, yaitu dari $200. Tetapi balik lagi semuanya ada di kamu semua. Kalau kamu mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tetapi ingatlah bahwa trading forex itu pasti ada resikonya. Salah satunya seperti yang gue omongin tadi waktu awal. Buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai daftar di aplikasi DCFX ini ya untuk trading forex, kamu bisa pakai kode referral gue. Itu aja. Dan bila mana kamu merasa review gue ini jujur dan pengen kamu share ke teman-teman kamu yang lain, kamu coba share aja di sosial media kamu yang lain. Instagram, Facebook, WhatsApp. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.